Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ditinggal istri meninggal, laki-laki ini bekerja menarik becak sambil menggendong bayinya. Kasih ibu memanglah sepanjang masa, namun siapa sangka di balik kasih sayang seorang ibu yang besar tersebut, ternyata kasih sayang seorang ayah juga tidak kalah besarnya. Meskipun ayah tidak melahirkan, tetapi ayah juga memiliki kasih sayang yang begitu besar untuk anaknya. Bahkan dia rela banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anaknya tersebut. Berangkat pagi pulang malam, terkena terik matahari dan hujan sudah tidak dipikirkannya lagi. Yang terpenting adalah anaknya bahagia dan hidup dengan berkecukupan tanpa harus memikirkan dirinya sendiri. Bahkan yang paling mengharukan, dia harus bekerja sambil menggendong bayinya. Dan hati siapa yang tidak tersentuh melihat keadaan seperti itu? Dan memang pada kenyataannya hal tersebut benar-benar terjadi di India. Ditinggal istri dan merawat bayinya sendiri. Seperti halnya yang dilansir Daily Mail, nama laki-laki penarik becak tersebut yaitu Bablu Jataf. Bablu Jataf merupakan laki-laki berusia 38 tahun. Dia menikahi istrinya bernama Santi 15 tahun yang silam. Setelah 15 tahun pernikahannya tersebut, dia baru dikaruniai seorang bayi perempuan yang dia beri nama Darmini. Pak Bablu mengatakan bahwa dirinya sangat senang telah dikaruniai seorang putri yang sangat cantik. Namun di balik kebahagiaannya tersebut, dia dilanda kesedihan yang mendalam karena setelah kehadiran seorang wanita yang dia cintai, yakni Damini, tetapi dia juga harus mengalami kehilangan wanita yang dia cintai juga, yakni Santi, istrinya tersebut. Santi, istri dari Pak Bablu tersebut meninggal setelah dirinya melahirkan Damini. Dia meninggal tidak lama setelah melahirkan di rumah sakit, tepatnya pada tanggal 20 September beberapa tahun yang silam. Karena Pak Bablu hidup seorang diri dan jauh dari sanak saudara serta tidak ada teman yang mau dimintai bantuan untuk merawat putrinya tersebut, akhirnya Pak Bablu memutuskan untuk merawat dan mengasuh putrinya tersebut, Damini, yang baru berusia 1 bulan. Pada saat itu tugasnya merangkap, yakni sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Setiap hari membawa Damini bekerja. Hal yang paling dan amat memilukan dari kehidupan Pak Bablu, yakni karena tidak ada teman yang mau dimintai bantuan untuk menitipkan Damini pada saat Pak Bablu bekerja. Dengan keadaan tersebut, maka dengan terpaksa setiap hari Pak Bablu bekerja menarik becak dengan membawa putrinya tersebut. Dia menarik becak sambil menggendong Damini yang baru berusia 1 bulan tersebut dengan menggunakan kain gendongan yang diselempangkan pada pundaknya di bawah terik matahari. Pak Bablu setiap hari terus bekerja dengan menggendong Damini karena dia harus menghidupi dan membesarkan anaknya tersebut. Selain membawa putrinya tersebut bekerja, Pak Bablu juga melakukan pekerjaan yang lain seperti memandikan, memberikan susu, mengganti popok, memberi makan, dan hal-hal lainnya yang harus dilakukan di sela-sela kesibukannya sebagai penarik becak. Seringkali keadaan tersebut juga membuat dia kurang istirahat. Bahkan dia tidak tidur sama sekali karena harus menjaga dan menidurkan anaknya setiap kali terbangun di tengah malam. Setiap hari diajak bekerja, Damini sakit parah. Teriknya matahari dan debu jalanan serta hiruk-pikuk jalanan yang harus dilewati setiap hari membuat Damini mengalami sakit parah. Fisik Damini yang pada saat itu masih berusia 1 bulan belum siap menerima kehidupan di jalan. Ketika mengetahui terdapat gangguan pada anaknya tersebut, kemudian tanpa pikir panjang lagi, Pak Bablu melarikan anaknya ke rumah sakit swasta yang berada di Jaipur di negara bagian Rajasthan. Pada saat itu rumah sakit menyatakan bahwa Damini mengalami gangguan pernafasan, gagal ginjal, syok karena pengaruh lingkungan, gangguan elektrolit, dan jamur septikermia, yakni suatu keadaan yang disebabkan oleh adanya patogen di dalam darah.
Mendengar anaknya didiagnosa seperti itu, Pak Bablu sangat kaget dan sedih. Dia yang hanya bekerja sebagai tukang becak dan memiliki penghasilan yang pas-pasan tentunya harus bekerja ekstra keras lagi agar bisa membiayai pengobatan anaknya tersebut. Sedangkan untuk menyewa becak yang setiap harinya dia kayuh untuk bekerja saja, dia harus menyisihkan uang sebesar 30 rupiah. Ditambah lagi dia harus menyisihkan setiap bulannya uang sebanyak 500 rupiah untuk sewa rumahnya yang dia tempati sekarang. Belum lagi biaya hidup harian yang harus dia tanggung. Dan keadaan tersebut akan lebih berat saat dirinya harus menyisihkan uang tambahan untuk perawatan bayi perempuannya tersebut. Namun semangat Pak Bablu tidak pernah padam. Dia setiap harinya terus bekerja dengan keras demi mendapatkan uang untuk pengobatan Damini. Akhirnya banyak bantuan yang meringankan masalah Pak Bablu. Berita tentang perjuangan hidup Pak Bablu pada saat itu menyebar di India, bahkan sampai ke seluruh dunia. Banyak media sosial yang memuat kisahnya tersebut. Dengan begitu, orang-orang yang mendengar dan melihat perjuangan serta kisah hidup dari Pak Bablu sangat tersentuh. Dan akhirnya datanglah berbagai bantuan untuk Pak Bablu. Pada salah satu wawancara media lokal, Pak Bablu mengatakan bahwa dia takut untuk menikah lagi. Karena putri sematawayangnya yang sangat dia sayangi masih kecil dan dia tidak bisa mempercayakan begitu saja pada orang yang baru dia kenal. Damini merupakan buah hati yang sangat dia nanti-nantikan selama 15 tahun pernikahan dengan istrinya Santi. Pak Bablu memutuskan untuk merawatnya sendiri sekuat tenaganya agar kepergian dan pengorbanan istrinya tersebut dalam memberikan buah hati untuk dirinya tidaklah sia-sia. Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi untuk diri saya sendiri. Semuanya akan saya berikan untuk putri saya. Saya memang buta huruf, tetapi saya ingin menyekolahkan putri saya ke sekolah yang baik. Saya juga ingin memberikan pesan kepada mereka yang meninggalkan anak perempuannya bahwa anak perempuan bukanlah beban, melainkan berkat Tuhan. Ucap Pak Bablu seperti dikutip dari media First Post. Pada saat itu pemerintah wilayah Rajasthan dan beberapa penyumbang lainnya berhasil menggalang dana bantuan untuk biaya perawatan Damini. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan becak baru kepada Pak Bablu agar dia tidak usah lagi menyewa becak. Beberapa LSM juga bahkan menawarkan jasa untuk merawat Damini setidaknya selama 2 tahun ke depan sampai keadaan Damini benar-benar siap untuk hidup dengan ayahnya tersebut. Perjuangan Pak Bablu Jataf akhirnya tidaklah sia-sia dan menuai hasil yang manis. Perjuangan yang tulus dengan disertai niat yang baik untuk mendatangkan kebaikan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.